Selamat pagi untuk kita semua. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari saya ambil dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang penyembahan yang berkenan kepada Allah. Saya mau tekankan pada kita semua tentang sikap kita sebagai orang percaya yang seharusnya di dalam menyembah Tuhan. Ayat firman Tuhan ini dalam konteksnya yaitu ketika Tuhan Yesus sedang berbicara kepada perempuan Samaria yang membahas tentang penyembahan, yang mana perempuan Samaria ia berpatokan kepada penyembahan di suatu tempat. Dan Yesus mengatakan bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, saya mau ambil contoh untuk kita pelajari pada pagi hari ini tentang sikap penyembahan kita kepada Allah. Ada satu tokoh dari Perancis yang bernama Brother Lawrence yang ia menulis buku tentang mempraktikkan hadirat Allah. Ia ini adalah seorang pegawai yang bekerja di salah satu restoran, dan ia bekerja sebagai pelayan yang mencuci piring. Di dalam pekerjaannya ini, ia sangat sibuk sekali dan sangat sedikit sekali waktunya untuk Tuhan. Ia mengambil inisiatif di dalam kesibukannya itu untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari, ia menyembah Allah ketika ia sedang mencuci piring. Ia berdoa ketika ia sedang mencuci piring, dan ia memuji Tuhan pada saat ia mencuci piring. Ini adalah salah satu contoh sikap penyembahan orang percaya kepada Tuhan. Jadi yang saya mau tekankan, apakah penyembahan atau ibadah itu? Jadi penyembahan itu adalah suatu perbuatan yang menyatakan penyembahan kita kepada salah satu objek yang difokuskan. Jadi ada satu fokus yang kita tentukan, yang kita patokan kita dalam menyembah. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar tentang sikap penyembahan. Ada banyak cara orang beribadah. Ibadah itu tidak hanya di ruang gereja saja. Ada yang merasa nyaman beribadah di lingkungan yang alami, sambil belajar berjalan menelusuri hutan, di pantai. Jadi banyak macam gaya orang di dalam beribadah. Bahkan ada di dalam pujian penyembahan, ada orang yang lebih suka memilih lagu yang lebih kuno dan reflektif. Ada yang suka memilih lagu yang semangat, yang baru, yang energik. Dan bahkan ada orang yang senang memuji Tuhan di dalam suasana yang hening. Seringkali gaya ibadah kita itu tergantung kepada kepribadian kita. Jadi tidak masalah saudara-saudari yang saya kasihi. Allah akan menerima ibadah kita, gaya penyembahan kita, asalkan ini yang saya mau tekankan, fokus kita hanya kepada Allah. Ketika kita menyembah Dia, kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ibadah bukan hanya acara kita bersama,
melainkan disiplin pribadi kita untuk kita menyembah Tuhan hanya fokus kepadanya. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi, menyembah Allah. Allah adalah roh dan kebenaran. Allah adalah roh. Jadi kita menyembahnya tidak dibatasi di suatu tempat. Ada orang yang berdoa harus pergi berdoa di tempat yang kudus. Tidak ada tempat yang kudus di dunia ini. Semua tempat adalah sama. Jadi kita mau berdoa dimanapun, sambil berjalan pun, jika fokus kita hanya kepada Tuhan, Tuhan akan menerimanya. Itu adalah menyembah Allah dalam roh, menyembah Allah dalam kebenaran. Artinya sikap kita dalam menyembah Allah harus dengan cara yang benar, yaitu kita harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai pengantara kita kepada Allah Bapa. Jadi itu yang kita mau renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran itu tergantung pada pribadian kita, dan yang terpenting adalah fokus kita kepada Tuhan. Sebagaimana Brother Lawrence yang menerapkan hubungannya dengan Allah tidak dibatasi dengan waktu, dengan tempat, dengan kegiatan, dan fokusnya kepada Allah meskipun ia sambil mencuci piring. Kiranya firman Tuhan ini dapat membuka pikiran kita dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.